Assalamualaikum kakak. Bagaimana hari ini, sudah siap belajar kah? Siap. Yeay, Ustazah suka semangat kalian. Oke, kita mulai belajar hari ini. Tapi ngomong-ngomong, bagaimana liburan kalian kemarin? Oh, menyenangkan. Wah, Wah, asik. Wah, ternyata ada yang kangen dengan bahasa Indonesia ya. Yeay, hari ini benar sekali kita akan belajar bahasa Indonesia. Oke, sebelum belajar, ngomong-ngomong bagaimana sih bahasa Indonesia menurut kalian? Oh ya? Wah, oh jadi begitu rupanya. Aduh, bahasa Indonesia itu tidak semenyeramkan itu kok. Coba perhatikan. Mudah, asal kamu berlatih soal setiap hari. Yang kedua, pastinya bahasa Indonesia itu jelas, sangat mudah dipahami asal kamu mau bertanya dan membaca setiap hari. Tenang, gurunya baik kok. Yang ketiga, menyenangkan. Asal kamu niat belajar lillahi ta'ala, insya Allah semua yang berat akan terasa mudah. Yang terakhir, bermanfaat. Yap, benar sekali. Gimana nih? Masih mau bilang bahasa Indonesia menyeramkan? Lalu bagaimana metode pembelajarannya, Ustazah? Baiklah, akan Ustazah jelaskan ya setelah ini. Dalam bahasa Indonesia menerapkan prinsip 5M. Yang pertama, mengamati. Kita mengamati dengan cara membaca teks atau menyimak suatu rekaman ataupun video untuk dicari permasalahannya. Dan M yang kedua adalah nanya. Dalam proses menanya, kita bisa melakukannya dengan sesama teman maupun dengan guru. Untuk langkah yang ketiga adalah mengumpulkan data. Langkah ini berguna untuk memperkuat proses diskusi kita dengan kelompok maupun dengan guru. M yang selanjutnya adalah mengolah atau biasa disebut dengan mengasosiasikan. Yang selanjutnya adalah langkah terakhir, yaitu menyajikan data. Nah, untuk perkenalan awal, apa aja sih yang akan kita pelajari pada satu semester ini? Dalam bahasa Indonesia, bab pertama yang akan kalian pelajari adalah seputar teks deskripsi. Kemudian pada bab kedua kita akan belajar mengenai cerita fantasi. Ini asik loh untuk mengasah imajinasi kalian. Bab yang ketiga kita akan belajar bagaimana cara membuat, bagaimana cara menggunakan, dan bagaimana cara melakukan sesuatu dengan prosedur. Yang terakhir adalah teks LHO atau laporan hasil observasi. Jadi kita membuat laporan berdasarkan pengamatan. Yuk, sekarang mulai belajar yuk. Pada pertemuan pertama ini kalian akan mulai belajar teks deskripsi. Tapi tenang aja, untuk yang pertama ini kalian gak akan berat kok. Ustazah akan minta kalian untuk mengerjakan soal pendahuluan terlebih dahulu. Tolong dipersiapkan alat tulisnya beserta buku bahasa Indonesia khusus untuk bahasa Indonesia, jadi tidak campur dengan yang lain. Pada tes pendahuluan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sih kalian paham mengenai teks deskripsi? Sudah kenal atau baru tahu aja? Baik, sekarang dimulai ya. Soal yang pertama, menurutmu apa sih yang dimaksud dengan teks deskripsi? Silahkan dikerjakan sendiri tanpa menyontek dari media apapun ya. Soal yang kedua, apa sih tujuan teks deskripsi itu dibuat? Dan yang terakhir, lalu apa dong bedanya teks deskripsi dengan teks cerita? Jika sudah selesai, kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu menyaksikan deskripsi tentang jerapah. Selamat menyaksikan. Jerapah adalah mamalia berkuku genap endemik Afrika dan merupakan spesies hewan tertinggi yang hidup di darat. Jerapah jantan dapat mencapai tinggi 4,8 sampai 5,5 meter.
dan memiliki berat yang dapat mencapai 1.360 kg. Jerapah betina biasanya sedikit lebih pendek dan lebih ringan. Jerapah berkerabat dengan rusa dan sapi, tetapi dari suku yang berbeda, yaitu Girapidae, yang mencakup jerapah sendiri dan kerabat terdekatnya, yakni Okapi. Habitat aslinya mencakup area dari Chad sampai dengan Afrika Selatan. Jerapah tidak membutuhkan waktu lama untuk tidur. Jerapah bisa tidur dalam posisi berdiri atau berbaring dengan mata tertutup. Si leher panjang ini hanya tidur 3-5 menit saja, sedangkan di malam hari ia hanya tidur selama 20 menit. Selain lehernya, lidah jerapah juga panjang. Lidah jerapah panjangnya bisa mencapai 45 cm. Ia menggunakan lidahnya untuk mengambil dan melumat makanan, serta digunakan untuk mencilati telinganya agar bersih dari kotoran. Kaki jerapah ternyata panjangnya tidak sama. Kaki depan jerapah sedikit lebih panjang daripada kaki belakangnya. Fungsinya adalah untuk menahan otot-otot di pangkal lehernya. Kaki depannya ini juga mempermudah jerapah saat mendaki lereng. Jerapah jantan dan betina biasanya makan dari bagian pohon yang berbeda agar tidak saling berebut makanan. Jerapah dapat bertahan hidup hingga beberapa hari tanpa air. Ia menggantungkan hidupnya pada kandungan air yang terdapat pada daun-daun yang merupakan makanannya. Namun saat menemukan sumber air, mereka dapat menghabiskan sekitar 12 galon air dalam sekali minum. Makanan jerapah berupa daun akasia dan daun-daun tumbuhan tinggi yang lain. Terdapat 9 subspesies dari jerapah yang diterima umum dan dibedakan berdasarkan warna dan variasi pola dari tubuhnya. Yang pertama ada jerapah Somalia. Biasanya bercak berwarna coklat muda kemerah-merahan dikelilingi garis berwarna putih terang. Membentuk pola poligon seperti jala yang besar-besar. Bercak bisa berlanjut sampai ke kaki. Habitatnya pada umumnya adalah di timur laut Kenya, Ethiopia, dan Somalia. Yang kedua ada jerapah Angola atau Smoky Giraffe. Bercak berukuran besar dan kecil secara tidak teratur. Bercak berlanjut hingga di bawah lutut. Habitatnya biasanya di Angola dan Zambia. Yang ketiga ada jerapah Kordovan. Bercak berukuran kecil, lebih tidak teratur dan juga terdapat pada kaki bagian sebelah dalam. Habitatnya adalah pada Sudan, bagian barat dan barat daya. Yang keempat ada jerapah Masai atau jerapah Kilimanjaro. Bercak berbentuk seperti daun anggur, berwarna coklat tua dengan pinggiran yang tidak rata. Dikelilingi garis berwarna kekuningan. Habitatnya adalah di Kenya, bagian tengah dan selatan, Tanzania. Kemudian yang kelima ada jerapah Nubia. Bercak berbentuk hampir persegi empat berwarna coklat terang di atas dasar berwarna krem. Kaki bagian dalam dan bagian bawah lutut bebas dari bercak. Habitatnya adalah di bagian timur Sudan, timur laut Kongo. Kemudian yang keenam ada jerapah Rothschild. Disebut juga jerapah Baringo atau jerapah Uganda. Bercak berbentuk persegi empat dengan gradiasi warna latar berwarna krem di bagian pinggir. Bercak bisa sampai ke bagian bawah lutut. Habitatnya adalah di Uganda, Kenya bagian tengah sampai timur. Dan yang ketujuh ada jerapah Afrika Selatan. Bercak biasanya berbentuk bundar atau tutul-tutul. Beberapa di antaranya membentuk pola seperti bintang. Latar belakang bercak warna coklat muda yang terang. Bercak atau tutul bisa sampai ke bagian telapak kaki. Habitatnya adalah di Afrika Selatan, Namibia, Botswana, Zimbabwe, dan Mozambik. Kemudian yang kedelapan ada jerapah Thornycroft atau jerapah Rhodesia. Bercak biasanya berbentuk bintang atau daun, berlanjut sampai ke kaki bagian bawah. Habitatnya adalah di Zambia bagian timur. Kemudian yang kesembilan ada jerapah Afrika Barat atau jerapah Nigeria. Bercak berwarna merah kekuningan yang pucat. Habitatnya adalah di Chad.
Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan pemirsa sekalian. Akhir kata dari kami, salam jas hitam, jangan sampai hidup tanpa manfaat. Terima kasih. Wah, ternyata ada begitu banyak jenis jerapah yang belum kita ketahui ya. Sekarang saatnya kalian mengerjakan soal. Tolong dipersiapkan alat tulisnya ya, ditulis lengkap soal beserta jawabannya. Soal yang pertama, apa sih jenis objek yang digambarkan dalam video tadi? Yang kedua, manfaat video tadi untuk kalian itu apa? Yang ketiga, tolong jelaskan ya ciri fisik binatang tersebut. Yang keempat, sekarang kalian diminta untuk menjelaskan ciri karakteristiknya atau watak. Dan yang terakhir, kalian dapat menyimpulkan apa sih teks deskripsi itu? Yeay, bagus! Kegiatan belajar kalian sangat bagus hari ini. Tolong dikoreksi lagi jawaban kalian dan boleh diperbaiki, asal tidak menyontek ya. Cukup dengan usaha kalian sendiri. Kemudian tugas itu difoto dan dikirimkan melalui Google Classroom. Selesai sudah pembelajaran pertama kita hari ini. Semoga berkesan dan kalian mampu memahami dengan baik materi yang telah disampaikan oleh Ustazah. Ingat, jangan lupa kerjakan tugas sebagai sarana bagi kalian untuk melatih kemampuan kalian. Jadi kalian bisa mengukur sejauh mana sih kalian sudah memahami materi yang Ustazah sampaikan. Tetap semangat belajar ya, jangan pernah menyerah dan jangan pernah melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan oleh kalian. Semangat belajar kakak. Dan jangan pernah tinggalkan sholat wajib 5 waktu. Terima kasih dari Ustazah, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.